Custom People, hari ini ketemu lagi di Robi Saja Channel. Kita mau ngeroll fender Avanza 2018. Untuk prosesnya sendiri kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ya teman-teman. Seperti ini, jadi bannya mentok ke fender, gasruk biar nggak gasruk. Jadi kita roll fender dulu ya teman-teman supaya aman. Jadi nggak gasruk, karena kalau gasruk ban bisa meletus atau terkikis pecah di jalan, nah kan jadi repot. Terutama buat mobil harian ya teman-teman. Kita perlu ngeroll fender biar lebih aman. Jadi mari kita roll fender. Buat teman-teman yang mau ngeroll fender sendiri, mungkin bisa ya ngikutin langkah-langkah ini ya. Pertama-tama dongkrak dulu bagian belakang mobil ya teman-teman. Ini kita dongkrak di tengah. Jangan lupa pakai jack stand ya untuk pengaman, supaya kalau terjadi sesuatu, misalnya dongkrak turun sendiri atau dongkraknya kempos atau gimana lah, masih aman karena kita pasang jack stand. Lalu kita buka nih bannya kita buka, baut-bautnya ada 4, itu kita buka semua 4-4-nya. Setelah dilepas bautnya, rodanya kita copot. Setelah rodanya kita lepas, ini sebetulnya udah bisa langsung di roll fender. Tapi karena memang udah pernah di roll fender tapi kurang rapi, jadi ini saya kembalikan standar dulu menggunakan alat jepit khusus ya, biar rata kembali normal, baru kita roll fender ulang supaya hasilnya lebih maksimal gitu lah teman-teman. Nah setelah dirasa cukup, lalu kita pasang ya alatnya untuk roll fendernya, bisa langsung kita tempel. Nah seperti ini, lalu kita baut di situ biar lebih kokoh. Harus kuat ya teman-teman, karena dia buat tumpuan untuk si rollnya itu, rodanya ngelipet fender, body fendernya. Jadi memang harus sangat-sangat kenceng, kuat, seperti masang ban, Setelah kita kuat, kenceng, bagus, baru kita mulai roll fendernya. Nah kayak ini kita cek dulu ya, kita kuatin, kita kencengin dulu. Videonya saya cepetin ya buat menghemat durasi ya teman-teman. Nah ini setelah kencang, setelah kuat, lalu kita setting rollnya, kita setting fendernya supaya pas dia ketemu dengan bibir fender. Ini penting banget ya teman-teman, karena biar dia ngelipet dengan sempurna, biar dia ngelipet dengan rapi. Karena kalau nggak pas sudutnya, nanti kerapihannya akan sangat-sangat berbeda ya teman-teman hasilnya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa silakan subscribe. Jangan lupa sekalian pencet tombol loncengnya biar ada notifikasinya ya teman-teman. Setelah ketemu dengan settingan sudut yang pas, nah ini mulai kita gerak-gerakan ya roll fendernya, alatnya ke depan ke belakang untuk mulai melipat fendernya. Jadi fendernya nanti nggak tajam lagi, fendernya nggak mengarah ke arah ban tapi mengarah ke atas, jadi ngelipet ke atas ya teman-teman, kayak kertas yang dilipat 2 ujungnya. Nah dia ke dalam gitu, dia nggak ngurangin kekuatan juga. Oh ya, ini tadi sebelumnya kita panasin dulu ya, nggak sempet di videoin, tapi dipanasin dulu menggunakan pemanas atau hot gun. Ini nanti sebentar kita panasin lagi. Tadi udah dipanasin, langsung kita roll seperti ini. Nah ini ngerollnya sedikit-sedikit aja ya teman-teman, jangan langsung babat semuanya, nggak bisa. Jadi kita ambil dikit. Jangan lupa as roda bannya itu harus tepat ada di tengah fender. Jadi di tengah fender itu harus lebih keluar sedikit daripada yang depan atau belakangnya, supaya hasilnya ngepas dengan bannya. Nanti posisi bannya jadi pas gitu, nggak mentok. Di situ otomatis poros di tengah as roda
dengan fender yang di atas itu harus lebih melipat ke dalam dengan rapi dan agak keluar di bagian tengah situ. Jadi nanti hasilnya akan rapi, matching dengan posisi ban setelah diturunkan. Nah ini kita panasin lagi ya teman-teman, karena udah mulai dingin ya. Sebenarnya besi dipanasin itu nggak ngaruh. Kalau orang bilang besi ini dipanasin bisa digini, nggak, kecuali kita menggunakan alat las ya, alat pemanas. Besinya dipanasin itu bener empuk. Tujuannya adalah supaya catnya itu nggak pecah teman-teman. Ini kita panasin itu supaya catnya nggak pecah. Jadi itu bukan karena kita panasin tuh besi bisa bengkok, enggak. Kalau untuk pakai hot gun itu nggak ngaruh sama sekali di besinya. Ini menurut saya sih seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri atau silahkan komen di bawah ya kalau punya asumsi atau pendapat yang berbeda dengan saya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi dari pengalaman, kita panasin sepanas-panasnya itu nggak ngaruh, kecuali bahannya plastik ya, atau bemper. Itu kalau kita panasin ya bisa dibentuk, kita bisa kembalikan lagi. Ada yang bisa ada yang pakai air panas, ada juga yang pakai hot gun. Itu untuk bemper atau bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Tapi kalau plat besi dipanasin dengan hot gun itu sangat-sangat tidak signifikan kalau untuk membuat ngebentuk ya teman-teman. Jadi memang kita harus ketok. Ada yang bilang ketok magic atau PDR itu semua. Nah itu alat-alatnya. Tapi untuk dipanasin itu nggak pengaruh. Biasanya buat mobil-mobil yang penyok ya, misalnya dia kepentok, bempernya penyok, ini kita cepetin ya biar cepet ya teman-teman prosesnya ya. Itu yang kepentok, penyok, nah itu dipanasin, kemudian ditekan bisa balik lagi. Nah, sekarang nih kita tes hasil roll fendernya seperti apa, apakah masih mentok. Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah itu dia, jadi bannya ada di dalam sekarang. Begitu bagian dalamnya juga nekuk ke dalam ya teman-teman. Jadi dia walaupun bannya nanti kecepatan tinggi tuh mobilnya goyang, biasanya diakibatkan dari permukaan jalan yang nggak rata ya, atau bergelombang atau ngayun-ngayun. Otomatis kan mobilnya ampul-ampulan gitu. Nah ampul-ampulan jadi dia nggak gasruk kena ban. Nah ini kita coba ya. Ini tadi yang kanan udah juga, cuman nggak kita videoin ya karena menghemat durasi. Jadi bagian kanan juga tadi udah kita roll fender seperti yang ada di video tadi yang kita kerjakan bagian kiri. Sekarang bagian kanannya udah kita pasang juga nih bannya. Jadi sekarang saatnya kita turunin ya teman-teman. Karena udah diturunin, nanti langsung kita tes jalan apa masih mentok. Nah langsung aja kita bruk gitu ya kan, biar kita tahu nih dia langsung duduk. Nah kita memajuin dulu, mundurin dulu, habis itu tinggal dibawa jalan, siap untuk melintas di jalan yang ampul-ampulan ya, yang ngayun-ngayun. Kalau di tol biasanya jalannya nggak selalu rata ya teman-teman, kadang tiba-tiba ngayun-ngayun. Nah ini kita goyang-goyangin biar ayun-ayunan seperti jalan tol ya teman-teman. Kecepatan tinggi jalan tol, jalannya nggak selalu stabil teman-teman. Itulah perlunya roll fender, karena setelah di roll fender kita otomatis ngerasa lebih aman aja gitu. Kalau lagi di tol gasruk rasanya gimana gitu ya. Nah ini kan bannya aman tuh, ada di dalam. Seperti itu sih teman-teman fungsi dari roll fender, yaitu supaya hati jadi tenang, terutama buat mobil-mobil yang ceper. Karena ceper itu pilihan, gasruk itu ujian. Nah kita jangan gasruk lah. Siap om, sama-sama.